Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan semua dimanapun berada. Kebetulan ini saya berkunjung lagi di malam hari ya. Di malam hari, kemarin itu di siang hari. Malam hari ini berkunjung saya, kebetulan beliau Mas Bayu Sugoro ada, dan juga rekan-rekannya ataupun murid-muridnya ini ada. Saya pengen tahu seperti apa ataupun kegiatan apa aja malam ini. Aktivitas, soalnya dengar-dengar kabar dari warga, kadangkala di sini itu banyak anak muda ataupun orang dewasa, bahkan ada juga anak-anak kecil. Itu kegiatan apa aja. Maka itu saya sengaja berkunjung silaturahim ke Padepokan Bayu Sugoro yang ada di RT 1 RW 1 juga, Desa Jatiraga, Kecamatan J7, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Indonesia ya. Mas Bayu, Ya, mohon maaf, gimana, kita langsung aja. Ini saya sengaja Mas Bayu berkunjung lagi ke sini. Mohon maaf apabila keganggu dalam aktivitas ataupun kegiatan di malam hari ini. Saya pengen tahu sebetulnya, pengen tahunya seperti gimana, aktivitas apa aja yang dilakukan malam hari. Dengar-dengar atau informasi dari masyarakat itu sering berlatih dalam rangka melaksanakan bela diri atau gimana gitu, Mas Bayu. Tolong minta penjelasannya, Mas Bayu. Jadi begini, Pak U, untuk berlatih di kita, ya ini kebetulan ya, Pak U kesini ya malam ini kita juga ada acara latihan nih. Betul. Ya, sangat kebetulan sekali, dan juga kita sambil ngopi-ngopi dulu lah. Betul. Ya. Dan di sini acara latihan kami yaitu istilahnya dibagi beberapa metode ya. Ada mulai latihan fisik, yaitu semacam bela diri, dan juga ada latihan zikir. Nah, di situ ada latihan juga kebatinan dan sesuatu untuk membentengi diri dari serangan, yaitu santet atau sihir. Wah, ya. Menarik sekali nih. Ya, yang jelas itulah intinya, kita di sini menerapkan sesuatu untuk pribadi dan orang lain. Intinya memberikan manfaat untuk orang lain juga. Ya. Di sini kita belajar bukan untuk kesombongan ataupun bukan untuk istilahnya kita jago-jagoan, enggak ya. Di sini kita belajar juga berlatih itu untuk diri sendiri intinya ya, untuk menjaga diri sendiri dan juga bisa menolong orang lain itu. Nah, betul sekali kata Mas Bayu tentang ilmu bela diri ya, Mas Bayu. Kebanyakan orang kalau tahu udah pinter segala macamnya, kebanyakan itu dipakai yang angkuh dan sombong. Kebanyakan. Cuman ini saya tanggapi barusan dari ibaratnya yang punya perguruan Bayu Sugoro, Mas Bayu sendiri bilang bahwa kalau toh orang ataupun anak buah di sini udah pintar segalanya dalam hal mencakup tingkatan tinggi gitu, kemungkinan Mas Bayu menyarankan kepada anak buahnya jangan sampai dipakai adiguna kalau ibarat katanya. Jangan sampai disalahgunakan. Betul, terima kasih. Bahkan kalau bisa selagi kita bisa menolong orang, pakailah untuk menolong orang lain. Iya, terima kasih. Karena sebaik-baiknya ilmu itu adalah yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan orang lain, Pak. Iya, betul. Insya Allah, bukan untuk menyakiti orang lain. Betul. Dan di sini juga saya istilahnya insya Allah mendidik suatu akhlak juga, karena akhlak lebih penting, bahwa ya. Betul. Karena di mana ada akhlak, disitulah ada ilmu. Nah, orang berilmu belum tentu kita beradab. Betul. Ya. Jadi intinya kita didik dulu akhlaknya dengan sesuatu yang lebih baik, supaya kita itu bisa mengoreksi diri kita sendiri ya. Karena akhlak lebih penting kemanapun kita, istilahnya kalau kita pegang akhlak dengan baik, semuanya kita akan banyak saudara. Betul. Nah, kalau akhlaknya kita istilahnya buruk, ya kemungkinan kita banyak lawan nantinya ya. Betul. Luar biasa akhlak yang diutamakan, kawan. Akhlak yang betul sekali, betul. Karena kan akhlak, kalau orang sepinter apapun, secanggih apapun, sehebat apapun, tapi akhlaknya bejat, hancur dunia ini, kawan. Salah satu contoh adalah anak yang tidak sopan santun kepada orang tua, itu berarti akhlaknya itu kurang. Betul. Jelas. Jangankan menghargai orang lain, orang tua sendiri itu tidak bisa dihargai. Seperti itu. Betul. Maka itu saya berterima kasih kepada perguruan ya Padepokan Bayu Sugoro. Mudah-mudahan harapan anak buah ataupun anak muridnya
bisa mendidik akhlak yang utama gitu. Insya Allah. Amin. Jadi di saya juga gini, Pak Gu, di sini biasanya kita kalau sebelum latihan ya, sebelum latihan itu suka mengadakan wejangan dulu. Nah, untuk mengingatkan para murid-murid di sini. Betul, wah mantap. Wejangan dulu supaya mereka itu tidak lupa. Betul. Ya. Karena kalau obrolan sekali dua kali, ya namanya manusia kadang-kadang lupa. Betul. Apalagi ketika kita nanti sudah memiliki suatu kemampuan, malah jadi suatu kesombongan. Betul. Ya. Oke, terima kasih kawan. Untuk selanjutnya kita kan ini habis ngobrol-ngobrol kan sebelum berlatih yang jelas ada wejangan dari padepokannya atau ketuanya Mas Bayu Sugoro. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita ya. Tonton terus video saya, jangan lupa ya. Oke, Mas Bayu, monggo kita berangkat ke tempat. Kita berlatih dulu. Iya, sebelum berlatih ya. Fisik kita yang jelas kita ada wejangan dulu dari Mas Bayu Sugoro. Seperti apakah wejangan tersebut? Ya, mudah-mudahan wejangan ini bermanfaat bagi rekan kawan semua dimanapun berada ya. Jalurnya jalur kebenaran. Oke, kita lihat. Alhamdulillah 2 kali ya, Mas Bayu saya kesini. Ya. Mudah-mudahan jangan bosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, seperti biasa, sebelum kita berlatih tentang fisik ataupun berlatih kanuragan, ada sedikit wejangan yang perlu disampaikan untuk para sedulur. Di antaranya pertama yang kita perlu pegang teguh yaitu ya seperti tadi, yaitu adab. Kita terapkan adab ini terhadap hidup kita. Karena para sedulur semuanya itu penting menerapkan adab. Apa dasarnya? Ketika orang beradab pasti berilmu. Ya, ketika orang berilmu belum tentu beradab. Nah, di sini makanya kita perlu menerapkan adab supaya kita bisa memahami, saling menghargai satu sama lain. Ya, satu itu. Terus kedua, kita tidak boleh berlaku sombong. Karena kesombongan itu hanyalah milik Allah. Karena orang yang sombong itu justru dibenci oleh Allah. Ya, kita tetap merendah hati dengan siapapun. Gunakanlah perisai bela diri ini untuk sebaik mungkin untuk pertahanan diri kita. Monggo, barangkali sedulur ada yang mau ditanyakan, ataupun Pak Lurah yang mau ditanyakan, silahkan. Terima kasih, betul Mas Bayu, apa yang dikatakan Mas Bayu. Ilmu semua juga ya, yang punya adalah Allah. Betul. Tapi kebanyakan Mas Bayu, mohon maaf ini, kita fakta ngelihat di luar. Kebanyakan orang kalau udah berilmu itu tidak memiliki ilmu padi ya, seperti padi ya kebanyakan ya. Betul. Kalau udah ilmunya tinggi bahkan orang tersebut ya sok gitu ya, sok sayangnya tentang punya ilmu. Bahkan ilmu tersebut beliau itu disalahgunakan kebanyakan, maaf ini kebanyakan, tapi kita lihat fakta di lapangan seperti itu. Tapi ini alangkah baiknya kalau saya katakan ini luar biasa. Mendidik ibaratnya sedulur-sedulur yang ada di sini, mendidik jangan ibaratnya jangan terlalu ibaratnya menyombongkan diri karena kita ini lagi belajar ataupun di satu saat nanti kita itu udah ilmunya udah tinggi. Betul. Jadi tetap rendah. Makanya ada peribahasa seperti ini. Betul. Jadilah ilmu padi. Betul. Ya kan? Semakin tua semakin menunduk, semakin berisi semakin menunduk. Nah, tapi di sini saya pakai juga ilmu yang kedua, Pak Gu. Ya. Ilmu wali, yaitu ilmu jagung. Apa itu ilmu jagung? Ilmu jagung itu semakin banyak isinya, semakin tertutup. Ya. Jadi, walaupun kita banyak isinya, kita seolah berpura tidak mengerti apa-apa. Terkecuali dalam keadaan terpaksa atau terjepit, semua itu insya Allah bisa kita gunakan. Ya. Karena kalau ilmu jagung ini walaupun banyak isinya tapi tertutup berlapis-lapis. Betul. Oh iya. Tuh, jadi istilahnya
dengan kesabaran ataupun istilahnya dengan lemah lembut, dengan adab, semua itu dilapisi. Dan juga sedikit saya sampaikan para sedulur dan juga rekan-rekan para subscriber Lurah Dua Maung, saya sampaikan ada sedikit pengalaman ataupun ini tentang dunia santet ya ataupun sihir. Di sini saya akan jelaskan cara mengobati sihir, Pak Hu, ya. Mudah-mudahan ini sedikit bermanfaat untuk rekan-rekan di sana. Jadi untuk mengobati sihir kita di antara lain itu ada beberapa jenis yang ditakuti oleh jin. Ya. Itu pertama yang jelas daun bidara. Daun bidara itu adalah memiliki suatu kandungan racun untuk bangsa jin. Itu bisa untuk menolak sihir. Nah yang kedua minyak kasturi. Kenapa minyak kasturi? Minyak kasturi ini memiliki kelebihan tidak disukai wanginya oleh bangsa jin, Pak. Ya. Jadi jin itu tidak menyukai dengan baunya minyak kasturi. Nah, yang ketiga, tanaman yang tidak disukai yaitu bunga mawar merah. Bunga mawar merah itu tidak disukai oleh bangsa jin. Nah, itu istilahnya di sini banyak sekali. Dan juga yang terakhir, buah delima. Buah delima ataupun daunnya sama itu tidak disukai oleh jin. Nah, mudah-mudahan ini bisa manfaat ya untuk para subscriber, sedulur yang di sana. Nah, bagaimana cara mengaplikasikannya ataupun cara pemakaiannya? Nah, caranya yaitu kita cukup semua bahan tersebut ditumbuk halus, disatukan dengan itu minyak kasturi. Nah, setelah itu kita nanti bacakan surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali, ya. Terus surat Al-Ikhlas sebanyak 7 kali, surat Anas sama Al-Falaq 7 kali. Terakhir ditutup dengan ayat kursi 7 kali, Pak. Untuk orang yang kena gangguan sihir, itu nanti bisa dimandikan ataupun diminumkan. Tapi kalau yang untuk diminumkan, itu tidak boleh ada minyak kasturinya ya. Itu. Jangan pakai minyak kasturinya kalau untuk diminumkan. Dan juga ini bisa untuk masalah gangguan usaha, Pak Bu ya. Apa dasarnya? Kadang-kadang orang ini berbuka suatu buka toko ataupun usaha, oleh pelanggan itu sering terlihat tutup, Pak Bu. Itu ciri-ciri sesuatu tempat usaha yang diganggu jin ya ataupun sihir. Nah, cara mengatasinya hampir sama. Jadi air tersebut kita cipratkan di sekitar depan usaha kita ya, ataupun toko atau warung. Kadang-kadang seperti itu, Pak Bu. Jadi ketika kita diganggu oleh sihir, nah toko kita tuh padahal buka tapi terlihatnya tutup. Nah, itu ciri-ciri toko yang diganggu jin. Nah, jadi terus kadang-kadang ciri yang kedua, makanan cepat yaitu cepat basi. Ya, itu ciri-ciri tempat usaha ataupun kuliner yang diganggu oleh sihir ya. Nah, itu ciri-cirinya. Terus kedua, pelanggan itu kadang-kadang istilahnya suka bubar dengan sendirinya. Ya, yang tadinya ramai. Tapi kita di sini tidak mendahulukan masalah suuzon ya. Tapi yang namanya sihir itu ada. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk para subscriber di sana. Silahkan Pak Bu, barangkali ada yang disampaikan. Sangat luar biasa sahabat kawan dimanapun berada. Ini untuk menghindari ataupun mencegah ya tentang santet barusan ini, Mas Bayu itu sebetulnya terjangkau lah sama kita. Cuman yang saya bingungkan ini satu nih, minyak kasturi itu seperti gimana sih? Minyak kasturi itu ada dua macam ya, ada kasturi putih, ada kasturi kuning. Itu yang disebut juga ada kasturi kijang. Itu minyak kasturi insya Allah banyak lah di toko minyak wangi. Oh ya. Ada? Ah, banyak. Berarti sangat mudah kawan itu. Sangat mudah. Ya, bagi rekan kawan semua dimanapun berada ya, barangkali untuk mencegah ataupun menjaga-jaga ya. Betul. Untuk menjaga-jaga, jangan sampai kena santet atau bagaimana. Barusan Mas Bayu itu ada 4, kalau nggak salah ada 4. Yang pertama adalah bunga mawar, yang kedua adalah buah apa namanya? Buah delima, yang ketiga adalah daun bidara. Nah, ini daun bidara. Yang keempat adalah minyak kasturi. Itu cuma ada 4 ya kawan. Dan diiringi dengan bacaan-bacaan TH juga. Ya. Falaq, Anas. Nah, terutama yang terakhir adalah surat ayat kursi ya. Betul. Gitu. Luar biasa. Terima kasih banyak Mas Bayu. Monggo barangkali ada lagi rekan kawan semua. Ya. Yang mau bertanya. Maaf bro. Saya mau bertanya.
kan saya sering kali bermain ke daerah orang lain. Mhm. Nah, sering terjadi di jalan seolah-olah ada kan saya sering belajar ilmu bela diri terus. Saya sering terjadi seolah-olah ada yang memuji gitu. Saya udah mengatasi dengan secara berkomunikasi, tapi seolah-olah dia memaksa ingin memuji mengetes gitu. Jadi apa yang saya harus lakukan dulu? Mohon maaf. Jadi gini, mungkin kayak panjenengan itu bermain ke suatu wilayah, terus ada yang menantang gitu. Nah, ketika kita ada yang menantang, kita lebih baik mengalah dulu. Ya, lebih baik mengalah dulu. Selagi kita bisa mengalah, kita mengalah. Ataupun ketika mereka memaksakan diri, ketika kita masih bisa lari, lari, nggak apa-apa. Karena di sini kita tidak mencari musuh ya, tidak mencari lawan. Dengan terkecuali toh kalau itu maksa dan kita istilahnya disakiti secara bertubi-tubi, ya mungkin itu namanya bela diri ya. Kita bisa pergunakan untuk pertahanan diri kita ya. Karena sudah membahayakan ya. Ketika masih kita sempat bisa lari, ya lari nggak masalah. Karena di sini kita utamakan dulu, jangan didahulukan nafsu ya. Kita dahulukan dulu kasih sayang ya dengan siapapun. Terkecuali kita kalau dengan rampok Pak Kowi ya. Ya, lain lagi. Kalau dengan rampok lain lagi, itu silahkan. Betul, terima kasih. Ini ide yang luar biasa dikarenakan semakin orang mau sukses, semakin banyak rintangan tantangannya, itu aja kita harapkan. Yang jelas pasti kita belajar bela diri ataupun belajar apapun, pasti yang jelas ada yang mencoba ataupun menjajal, banyak gitu. Bukan satu dua orang, banyak itu jelas. Cuman tergantung kitanya. Kita kuat atau enggak? Nah, seperti gitu. Kalau toh kita kuat, ibaratnya, kalau toh ibaratnya kayak seperti tadi Mas Bayu, kalau sekali dua kali kalau kita tidak dihajar ya masih bodoh, kalau nggak sakit ya jangan balas lah. Sekiranya kita dia membahayakan ya kita sikat aja, bukan begitu? Iya betul. Baik. Karena gini, kita sebagai umat Rasulullah harus mengimani terhadap apa yang dipelajari ataupun yang diperintahkan olehnya. Jadi sebenarnya Rasulullah itu memberikan gambaran untuk diri kita. Kita memang diajarkan untuk bersabar. Karena Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi ketika kita istilahnya ada yang menyakiti, selagi kita bisa menghindar ya kita hindari. Terkecuali kalau kita istilahnya sudah menghindar tapi terus-terusan disakiti, yaitu mungkin kita bisa gunakan bela diri kita. Ya. Dan juga jangan panik dengan rezeki kita ya, jangan panik dengan rezeki kita, jangan mengeluh. Justru kalau kita semakin mengeluh dengan hidup, ya kita semakin sempit. Ya di sini kita istilahnya harus menerima apa yang jadi takdir Allah, ya apa yang jadi skenario Tuhan kita. Rezeki itu dibagi dua, ada rezeki mutlak, ya ada rezeki ikhtiar. Nah, karena hidup di dunia ini bukan tujuan, ya bukan tujuan. Tujuan kita itu adalah akhirat. Dunia bukan tujuan. Apa yang disebut rezeki mutlak? Rezeki mutlak, walaupun kita diam saja di rumah, itu akan ada rezeki dari Allah. Itu namanya rezeki mutlak. Rezeki itu dibagi juga menjadi banyak. Ada yang sehat, itu termasuk rezeki. Masih bisa makan, itu rezeki. Ya, masih bisa bernapas, itu rezeki. Itu rezeki mutlak. Yang disebut rezeki ikhtiar itu seperti apa? Rezeki ikhtiar itu ketika kita berusaha untuk bekerja, berdagang, itu rezeki ikhtiar. Jadi istilahnya ada bonus tambahan, Pak Lurah ya, ada bonus rezeki tambahan. Sama dengan halnya ketika kita menjumpai satu pohon, di situ banyak buah yang jatuh, itu rezeki mutlak. Nah, ada juga buah yang di atas, itu namanya rezeki ikhtiar. Kita harus pakai galang. Betul, ya. betul. Itu namanya rezeki ikhtiar. Ya. Jadi kita di sini masalah rezeki pun juga jangan dibikin apa ya, intinya mengeluh lah. Kita tetap bersabar dan berdoa. Berusaha, tetap berusaha ya. Nah, yang penting kita penuh keyakinan bahwasanya Allah itu penuh kasih sayang. Kasih sayang Allah itu melebihi kedua orang tua kita ya. Insya Allah kalau kita jadi orang sabar, tawakal, yang penting jalankan perintah Allah.
kita tetap merendah diri dengan siapapun. Apa begitu betul, Pak Lurah? Betul banget. Terima kasih banyak. Kemungkinan barangkali ntar takut terlalu malam. Barangkali saya kan pengen lihat ini, Oke. pengen lihat latihan ataupun gimana ya. Kita pengen lihat Latihannya. Iya. Siap, Pak Lurah. Tapi nanti mohon izin, ininya dijauhkan dulu, nanti dibersihkan dulu. Bahaya. Siap. Soalnya ini takutnya kepleset nih. Oke kawan, kita lihat, tonton terus ya video saya ini akan mulai berlatih bela diri seperti gimana. Untuk apa bela diri? Barusan Mas Bayu mengatakan bela diri itu untuk pribadi terutama ya dan keluarga. Oke, tonton terus ya. Oke, mungkin itu aja wejangan untuk para sedulur ya. Oke, kita mulai latihan dan kita akhiri juga. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini diberesin dulu ya. Siap.
Oke, terima kasih kawan. Barusan ini sangat bermanfaat ya bagi kita semua. Akhlak udah disiapin, barusan udah dididik. Latihan juga udah dididik ya. Terus kasih wejangan juga untuk ibaratnya ini santet ya, apa namanya? Ya, untuk tolak santet. Santet juga udah ada. Terima kasih banyak Mas Bayu ya. Sama-sama. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua dimanapun berada ya, terutama ya. Dan jangan lupa ya tonton terus video saya. Cuman apa adanya, yang penting kita kirim ya, berusaha, tetap aja berusaha. Mudah-mudahan sukses selalu semua rekan dimanapun berada ya, terutama Mas Bayu ini. Amin. Mohon maaf banget, ini saya udah yang kedua kalinya berkunjung dan kemungkinan untuk ketiga kalinya nggak tahu ini dalam acara apa, pasti saya berkunjung lagi. Mohon maaf. Terima kasih banyak Mas Bayu ya. Sama-sama. Itu aja kawan, diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.